Terima kasih karena kamu sudah jauh-jauh datang ke sini untuk menjelaskan semuanya. Terima kasih. Karena sekarang saya sudah paham. Karena memang saat itu Mas Biru sedang menghadapi situasi dilema. Dan sekarang saya sudah bisa memaafkan Mas Biru. Kenceng, Pak. Saya akan duduk. Kasih, Mas. Ya. Silakan Bu Amira, ceritakan kronologis kejadiannya. Jadi saya keluar dari RSD Selaras, Pak. Karena saya mau beli ketoprak sama Suster Ica. Tapi ternyata tukang ketopraknya pergi karena kecapnya habis. Dan gak berapa lama, Suster Ica dapat panggilan dari kepala suster untuk kembali lagi ke RSJ, Pak. Dan tiba-tiba ada sedan warna abu-abu datang. 2 orang laki-laki turun dari mobil. Saya sudah curiga kalau mereka akan menyakiti saya, jadi saya kabur. Dan saya nggak berhasil kabur, mereka nangkep saya. Dan tiba-tiba saya dibawa ke bagasi mobil mereka, Pak. Amira, Ya, kamu yakin gak apa-apa? ya Mas. Apa sebaiknya kita ke kafe, ke restoran dekat-dekat sini? Karena Riko harus menyampaikan sesuatu ke kamu. Gimana? Lo nggak keberatan kan? Aman dong. Kan tujuan gua kesini buat jelasin semuanya ke Amira. Yaudah, yuk. Waktu itu Biru sama gua buru-buru ke rumah sakit buat nyelamatin Doni yang ketusuk. Dia mengalami pendarahan di pangkuan gua. Dan waktu itu gua dan Biru panik. Biru ngebut banget bawa mobilnya. Dan tiba-tiba di sisi lain jalan ada mobil juga yang ngebut. Dan kita hampir tabrakan. Nyaris banget. Gua kaget, gua bilang ke Biru, awas! Terus mobil selisipan, nyaris tabrakan. Untung aja Biru bisa ngontrol mobilnya. Tapi enggak dengan mobil itu. Mobil itu terlempar dan terbalik. Biru yang pegang setir. Dia ngerem dan keluar dari mobil itu. Dan Biru emang mau nolongin anak perempuan yang ada di dalam mobil itu. Gua kejar Biru dan tarik Biru. Gua ngelakuin itu karena Doni hampir hilang kesadarannya. Lu ngapain, Bro? Gue harus tolongin dia. Doni lebih butuh pertolongan kita. Lu mau biarin Doni mati kehabisan darah, ha? Riko, gue gak akan ninggalin anak ini. Gua paham. Tapi bentar lagi juga orang-orang bakal datang nolongin dia. Kalau gak kita telepon ambulan aja waktu kita lagi di jalan. Tapi Doni sekarat! Lu mau dia mati, ha? Ah! Ayo, Ruko! Om, jangan tinggalin Nanda, Om. Ayo, kita nggak punya banyak waktu, Ru! Karena paksaan gue akhirnya Biru kembali ke mobil. Dan kita langsung membawa Doni ke rumah sakit. Kata dokter kalau kita telat sedetik aja, Doni bakal meninggal.
Maafin gue, Amira. Gua orang paling salah di keadaan ini. Gua yang nggak ngebolehin Biru buat nyelamatin anak itu. Karena saat itu, gua ngerasa nyawa Doni lebih penting. Apalagi gua dan Biru juga nggak ngerasa kita penyebab kecelakaan itu. Maafin gua, Amira. Ya, harusnya gua nggak pilih-pilih buat nolong orang. Tapi waktu itu, gue berpikir Doni lebih penting. Maafin gue, Amira. Kalau ada orang yang mau lu salahin, gue orangnya. Bukan Biru. Maafin gue. Terima kasih ya Riko. Terima kasih karena kamu sudah jauh-jauh datang ke sini untuk menjelaskan semuanya. Terima kasih. Karena sekarang saya sudah paham. Karena memang saat itu Mas Biru sedang menghadapi situasi dilema. Dan sekarang saya sudah bisa memaafkan Mas Biru. Kamu mau maafin aku? Iya. Aku maafin kamu, Mas. Aku juga minta maaf. Karena aku sudah membenci kamu. Maaf ya. Terima kasih, sayang. Terima kasih, Ella.